Goku. Organisasi Akatsuki saat itu menyuruh Itachi dan Kisame untuk menangkap Roshi Jinchuriki ekor 4. Di sini Kisame mengatakan kepada Itachi, biar aku saja yang mengurus orang itu. Kemudian Kisame menemui Roshi dan bertarung dengannya. Sedangkan Itachi saat itu duduk santai sambil menunggu Kisame membawa tubuh Roshi. Di pertarungan ini Kisame lebih diunggulkan karena dia telah mengetahui kelemahan dari Roshi. Kisame sendiri adalah pengguna elemen air, sedangkan Roshi adalah pengguna elemen lava. Dan pada akhirnya, pertarungan ini dimenangkan dengan mudah oleh Kisame. Kemudian Kisame menemui Itachi dengan membawa tubuh Roshi. Lalu, mereka berdua pun bergegas kembali ke markas organisasi Akatsuki. Karena saat itu pemimpin dari organisasi Akatsuki ingin mengekstrak Sandy dan juga Jinchuriki ekor 4 sekaligus, yang bertujuan untuk menghemat waktu. Kemudian semua anggota Akatsukinya mulai berkumpul untuk melakukan pengekstrakan pada monster bijunya. Dengan kejadian ini, Roshi langsung mati. Han adalah Jinchuriki ekor 5 yang berasal dari Iwagakure, dan monster bijunya bernama Kokuo. Han sendiri adalah seorang Jinchuriki yang paling misterius, tidak begitu dijelaskan bagaimana dia ditangkap oleh organisasi Akatsuki. Namun, dari informasi beredar yang Mimin berhasil dapatkan, yaitu di novel. Diceritakan di dalam versi novelnya, Han sama seperti Jinchuriki lainnya, yaitu dijauhkan dan dikucilkan oleh penduduk desanya. Di saat Han keluar dari desanya, dia diserang dan ditangkap oleh Conan. Karena Han tidak mempunyai kenalan siapapun di desanya, jadi tidak ada yang menolongnya. Kejadian penangkapan Jinchuriki ekor 5 ini belum memasuki seri dari Naruto Shippuden. Mengingat pada saat itu, sebelum melakukan pengekstrakan pada tubuh Gaara, patung Geido Mazonya telah memiliki 2 mata yang terbuka, yang menandakan bahwa organisasi Akatsuki telah berhasil menangkap 2 Jinchuriki sebelum Gaara. Dan salah satu Jinchuriki yang berhasil ditangkap sebelum Gaara, yaitu Han Jinchuriki ekor 5. Utakata adalah seorang ninja pelarian dari desa Kirigakure, sekaligus juga Jinchuriki dari ekor 6 yang bernama Saiken. Sebelum Utakata memutuskan untuk menjadi ninja pelarian, dia mempunyai masalah dengan gurunya yang bernama Harusame. Saat itu gurunya ingin mengeluarkan Saiken dari tubuh Utakata. Namun, gurunya tidak mengetahui bahwa melakukan hal tersebut akan membahayakan muridnya. Dengan kejadian ini, Utakata pun lepas kendali. Dan pada akhirnya, Utakata tanpa sengaja membunuh gurunya sendiri. Sejak saat itu, dia memutuskan untuk menjadi ninja pelarian. Seiring berjalannya waktu, Utakata saat itu lelah menjadi ninja pelarian. Dan ingin menemui Anbu Kirigakure, kalau dia bukanlah ancaman bagi desa lagi. Dan juga ingin mendapatkan izin untuk bisa menjadi guru dari Hotaru. Kemudian Utakata menyuruh Hotaru untuk tetap tinggal di sini sambil menunggu kepulangan darinya. Di sisi lain, semua Anbu Kirigakure saat itu telah dibunuh semua oleh 6 anggota Pain. Ketika Utakata sampai di tempat pertemuan, yang datang bukanlah Anbu dari Kirigakure, melainkan 6 anggota Pain. Dengan hal ini, terjadilah pertarungan antara Utakata dan 6 anggota Pain. Di pertarungan ini cukup sengit, membuat Utakata berubah dan memasuki mode Jinchuriki versi 2. Awalnya, Utakata memberikan perlawanan yang cukup mengesankan kepada Pain. Namun, sayangnya dia belum cukup kuat untuk bisa mengalahkan 6 anggota Pain sekaligus. Karena Utakata saat itu, belum sepenuhnya bisa mengontrol kekuatan bijunya dengan sempurna. Sampai pada akhirnya, pertarungan ini dimenangkan oleh 6 anggota Pain. Dan membuat Utakata tidak sadarkan diri. Kemudian tubuh Utakata dibawa ke markas organisasi Akatsuki untuk melakukan pengekstrakan pada monster bijunya. Dengan kejadian ini, Utakata langsung tewas. Di sisi lain, Hotaru yang sedang menunggu kedatangan Utakata, melihat gelembung yang berjatuhan. Sayangnya pada saat itu Hotaru tidak mengetahui bahwa orang yang dia tunggu sudah tidak akan pernah kembali lagi. Fu adalah seorang Jinchuriki ekor 7 yang berasal dari desa Takigakure, dan monster bijunya bernama Choumei. Pada saat itu Fu sedang bosan berada di desanya, dan ingin melihat dunia luar. Dengan alasan ini, Fu nekat mendaftar untuk mengikuti ujian Chunin. Namun, pemimpin desa Takigakure melarang Fu mengikuti ujian Chunin. Karena dia adalah seorang Jinchuriki, dan dia juga diincar oleh negara-negara besar, termasuk organisasi Akatsuki. Karena Fu saat itu memaksa ingin mengikuti ujian Chunin, akhirnya pemimpin desa Takigakure mengizinkan Fu. Tapi dengan syarat, Fu harus menyembunyikan identitas aslinya sebagai seorang Jinchuriki, dan juga dia akan ditemani oleh 2 orang Jonin dari desa Takigakure.
Saat berada di dalam ujian Chunin, Fu berusaha untuk mendapatkan seorang teman, dan juga dia berkeinginan untuk mendapatkan 100 orang teman. Dan sampai pada akhirnya, Fu bertemu dengan Gaara. Kemudian Gaara menceritakan kepada Fu, bahwa dia memiliki teman yang sifatnya mirip seperti dirimu. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah Uzumaki Naruto. Lalu, Fu mengatakan kepada Gaara, bahwa dia ingin bertemu dengan orang itu. Tak lama kemudian, Gaara diserang oleh Hoichi, yaitu murid dari Bunboku, yang bertujuan untuk mengambil monster biju pada tubuh Gaara. Fu saat itu datang untuk menyelamatkan Gaara, akan tetapi Fu malah terkena serangan dari Hoichi, membuatnya gagal menyelamatkan Gaara. Kemudian Fu langsung menggunakan jurusnya, untuk memperlambat aliran cakra dari jurus Hoichi. Dan pada akhirnya, Fu dan Gaara diselamatkan oleh Neji dengan menutup aliran cakra dari mereka berdua. Dengan hal ini, jurus dari Hoichi hilang kendali, dan mulai menyerang dirinya sendiri karena dia memiliki cakra biju. Membuat Hoichi tersegel dengan jurusnya sendiri. Pada dasarnya jurus dari Hoichi ini, menyerang seseorang yang memiliki cakra biju. Setelah kejadian ini, Fu yang senang telah diselamatkan, meminta Neji untuk menjadi temannya. Dan akhirnya Fu berhasil mendapatkan seorang teman. Setelah selesai mengikuti ujian Chunin, Fu dan yang lainnya kembali ke desa Takigakure. Tapi tak disangka, di dalam perjalanan pulangnya, mereka dihentikan oleh dua orang anggota Akatsuki, yaitu Kakuzu dan Hidan. Fu yang melihat ada seseorang yang memakai ikat kepala desa Takigakure, memintanya untuk menjadi seorang temannya. Akan tetapi Kakuzu menolak permintaan dari Fu. Setelah kejadian ini, Fu dikabarkan menghilang. Dan tiba-tiba saja diketahui, Fu telah berhasil ditangkap oleh organisasi Akatsuki. Melihat dari alur ceritanya, penangkapan Jinchuriki pertama yang diperkenalkan di dalam anime Naruto Shippuden adalah Gaara. Namun, seperti yang kita tahu bahwa organisasi Akatsuki telah berhasil menangkap dua Jinchuriki sebelum Gaara. Menurut Mimin, penangkapan Jinchuriki pertama yang dilakukan oleh organisasi Akatsuki pada saat itu adalah Han Jinchuriki ekor 5. Dan penangkapan Jinchuriki yang kedua, yaitu Fu Jinchuriki ekor 7. Penangkapan Jinchuriki ekor 5 saat itu dilakukan oleh Conan, dan kejadian penangkapannya belum memasuki seri dari Naruto Shippuden. Sedangkan penangkapan Jinchuriki yang kedua, yaitu Fu Jinchuriki ekor 7. Kejadian penangkapannya setelah selesai mengikuti ujian Chunin. Di sini kita bisa melihat bahwa penangkapan Jinchuriki ekor 7 ini, semua peserta ujian Chunin dari desa Konoha, sudah memakai seragam seri dari Naruto Shippuden. Jadi Mimin berkesimpulan, jika penangkapan Jinchuriki ekor 7 ini sudah memasuki seri dari Naruto Shippuden. Omae dan nanimono da, baga yaro, kono yaro. どちらにしろ、あいつら暁を利用するのは俺たちだ。 Penangkapan Jinchuriki selanjutnya, yaitu Killer Bee Jinchuriki ekor 8, dan monster bijunya bernama Gyuki. Penangkapan Jinchuriki ekor 8 yang pertama dilakukan oleh tim Taka. Setelah Sasuke mengetahui kebenaran tentang Itachi, dia memutuskan untuk bergabung ke dalam organisasi Akatsuki. Dan misi pertamanya, yaitu menangkap Jinchuriki ekor 8. Kemudian tim Taka pergi ke desa Kumogakure untuk menangkap Killer Bee. Killer Bee sendiri bukanlah shinobi biasa, dia sangat berpengalaman dalam menggunakan pedangnya. Ditambah lagi Killer Bee bisa menggunakan kekuatan bijunya dengan sempurna. Ketika tim Taka dan Killer Bee mulai bertarung, Sasuke saat itu merasa percaya diri kalau dia bisa mengalahkan Killer Bee dengan mudah. Namun kenyataannya, di dalam pertarungan ini Sasuke hampir mati 2 kali oleh serangan dari Killer Bee. Tapi untungnya Sasuke saat itu terus-menerus diselamatkan oleh Karin dan Jugo. Melihat kejadian ini, Killer Bee langsung memutuskan memasuki mode biju sempurnanya dan menggunakan biju damanya untuk menyerang Sasuke. Akan tetapi serangan dari Killer Bee berhasil ditahan oleh Suigetsu, dan membuat Suigetsu langsung tidak sadarkan diri. Melihat timnya sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi, Sasuke langsung menggunakan jurus Amaterasunya untuk menyerang Killer Bee. Dengan jurus ini, Killer Bee berhasil ditumbangkan dan membuatnya tidak sadarkan diri. Namun, tubuh Killer Bee yang tidak sadarkan diri tersebut, bukanlah dirinya yang asli. Dia kabur melalui tentakel yang terpotong oleh Chidorinya Sasuke. Sasuke pada saat itu tidak menyadari hal itu, dan membawa tubuh Killer Bee ke markas organisasi Akatsuki. Kemudian Sasuke memberikan tubuh Killer Bee kepada Obito. Di saat organisasi Akatsuki melakukan pengekstrakan pada tubuh Killer Bee, tiba-tiba saja tubuh Killer Bee berubah menjadi Bunshin, yang terbuat dari ujung tentakel dari Gyuki. Dengan kejadian ini, penangkapan Jinchuriki ekor 8 yang dilakukan oleh organisasi Akatsuki, gagal pada saat itu. Setelah Sasuke gagal menangkap Killer Bee, penangkapan Jinchuriki ekor 8 yang kedua dilakukan oleh Kisame.
Obito saat itu menyuruh Kisame untuk menangkap Killer Bee, sekaligus mencuri informasi tentang kekuatan perang dari 5 negara besar. Killer Bee yang saat itu sedang berlatih dengan gurunya, tiba-tiba saja Kisame datang menemuinya. Kisame berhasil mengetahui lokasi Killer Bee berkat pedang dari Samehada miliknya. Kemudian mereka berdua pun memutuskan untuk bertarung. Di pertarungan ini Kisame lebih diunggulkan. Ketika Kisame terkena serangan dari Killer Bee, dia langsung menyembuhkannya dengan menggunakan pedang Samehadanya. Saat itu Kisame terus-menerus menyerap cakra dari Killer Bee, membuat Killer Bee kewalahan menghadapi Kisame. Dengan alasan inilah Kisame dijuluki sebagai biju tanpa ekor. Lalu Kisame mengeluarkan jurusnya, membuat daerah pertarungan diisi dengan gelembung air. Kemudian Kisame pun menyatu dengan pedang Samehada, membuat Kisame bisa bergerak dengan cepat untuk menyerang Killer Bee. Di tengah pertarungan, tiba-tiba saja Zetsu datang menemui Kisame untuk menggantikan posisinya. Karena pada saat itu Raikage keempat sedang menuju ke lokasi pertarungan untuk membantu Killer Bee. Dengan hal ini, Kisame memutuskan untuk bersembunyi di pedang Samehada. Ketika Raikage keempat datang, di saat itulah Kisame palsu mati terkena dari jurus double lariat. Samehada yang saat itu tertarik dengan cakra Killer Bee, ingin menjadikan Killer Bee sebagai tuannya. Dan akhirnya Killer Bee pun menyetujuinya, dan membawa pedang tersebut kembali ke desanya. Dengan hal ini, Kisame berhasil menyusup ke desa Kumogakure, dan membuat Kisame berhasil mencuri informasi kekuatan perang dari 5 negara besar. Sampai pada akhirnya, keberadaan Kisame berhasil diketahui oleh Naruto, yang saat itu dia telah berhasil mengendalikan cakra Kyuubi. Setelah keberadaannya berhasil diketahui, Kisame pun langsung melarikan diri dari mereka. Melihat hal ini, Gai memutuskan untuk mengejar Kisame. Lalu Killer Bee pun membantu Gai untuk menerbangkannya ke langit. Dan akhirnya Gai berhasil mengejar Kisame. Ketika mereka berdua bertemu, Kisame dan Gai langsung melakukan pertarungan. Kemudian mereka berdua pun mengeluarkan jurusnya untuk menyerang satu sama lain. Kisame yang saat itu berniat ingin menyerap serangan dari Gai. Namun, serangan dari Gai tersebut bukanlah terbuat dari cakra, melainkan teknik yang berasal dari kekuatan fisik, yaitu taijutsu. Kisame yang tidak mengetahui hal itu, membuatnya terkena dari jurusnya Gai. Dan Kisame langsung tidak sadarkan diri. Kemudian Gai membawa tubuh Kisame ke Genbu, yaitu tempat Naruto latihan mengendalikan Kyuubi. Lalu, Aoba mencoba mencuri informasi dari Kisame. Di saat Aoba hampir berhasil mendapatkan informasi tentang organisasi Akatsuki, Kisame langsung menggigit lidahnya sendiri, untuk menyadarkan dirinya. Dengan kejadian ini, Aoba gagal mencuri informasi dari Kisame. Kisame yang menyadari kalau dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi, memutuskan untuk bunuh diri. Dengan dimakan oleh hiu yang berasal dari jutsunya sendiri, agar informasi dari organisasi Akatsuki tetap aman. Kemudian Gai mengambil gulungan informasi dari Kisame. Ketika Gai membuka gulungannya, semua shinobi yang berada di sana terkena jebakan oleh Kisame. Gulungan dari Kisame tersebut, langsung dibawa oleh hiu Kisame pergi ke lautan. Walaupun Kisame gagal menangkap Killer Bee, yaitu Jinchuriki ekor 8. Tetapi organisasi Akatsuki saat itu lebih diuntungkan, karena telah mengetahui kekuatan perang dari 5 negara besar. Kisameから送られた情報により、忍び連合の総兵力は8万。陣形も分かった。Sampai pada akhirnya, penangkapan Jinchuriki ekor 8 ini dilakukan oleh Madara. Pada saat itu Madara telah berhasil hidup kembali dengan jurus Rinne Tensei dari Obito. Kemudian dia langsung memutuskan untuk menangkap semua monster biju. Namun, penangkapan yang dilakukan oleh Madara tidak berjalan dengan sempurna, karena semua monster biju saat itu bekerja sama untuk menyerang Madara, dan membuat Madara kehilangan lengannya. Tiba-tiba saja Zetsu Putih datang menemui Madara, untuk memberikan mata Rinnegan-nya sekaligus menggantikan tangan Madara yang hilang.